Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala, dan kali ini kita akan mengakhiri pelajaran pembangunan tembok Yerusalem. Kita sudah belajar ya dari awal pemulihan atau perbaikan gerbang domba, dan nanti di akhir sampai pada gerbang domba lagi disebut, saudaraku ya. Nah, dari gerbang domba kalau dihitung itu ada 10 pintu gerbang yang disebutkan. Nah, kita sudah telusuri semua dengan makna rohaninya. Tentunya ada juga menara, ya 3 menara yang juga diperbaiki. Nah, sekarang kita tiba pada gerbang yang ke-10, ayat 31. Di samping Malkia, seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru, ya. Ayat 32, lalu di antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Jadi muter sampai ke gerbang domba lagi. Diawali dengan gerbang domba, diakhiri dengan gerbang domba. Saudara, berita tentang salib itu awal dan terus sampai ke akhir, ya. Sementara yang lain-lain juga dibenahi, dipulihkan, saudaraku. Nah, sekarang apa makna pintu gerbang pendaftaran? Saudaraku, sesuai dengan namanya, pendaftaran itu tentunya gerbang itu berbicara tentang ketertiban administrasi, saudara. Jadi didaftar gitu ya, didaftar bagaimana pencatatannya dan sebagainya. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ketika kita ini bisa ngusir setan, ya murid-murid ya, 70 murid itu ngusir setan, roh-roh jahat takluk dalam nama Tuhan, mereka gembira. Tuhan berkata, jangan engkau bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, ini penting, saudaraku. Rupanya sorga itu ada pendaftaran. Nah, ini di bumi, di Yerusalem itu ada gerbang pendaftaran. Orang-orang yang masuk iman itu didaftar, saudaraku. Ini makna rohani ya, saudaraku ya. Kalau dulu mungkin orang yang mau masuk ke Yerusalem, kalau mereka dari luar kota, luar negeri itu didaftar nih, berasal dari mana dan sebagainya. Nah, makna rohaninya, saudaraku, pendaftaran ini sekarang masih berlangsung. Sampai kapan? Sampai genap jumlah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, bangsa di luar Israel yang masuk iman. Nanti setelah itu baru Tuhan akan berpaling kepada umatnya yang sampai sekarang masih menolak dia. Nah, itu sudah saya bahas ya dulu ya dalam Suara Gembala lama sekali. Nah, saudaraku, kita gerbang pendaftaran ini bagaimana maknanya? Begini, begitu kita ini masuk iman menjadi milik Kristus, kita terdaftar di sorga. Caranya, ya percaya Yesus, bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi milik kepunyaan dia, ya sudah, kita terdaftar di sorga. Tapi di bumi sudah terdaftar di mana? Rupa-rupanya Tuhan itu tertib. Makanya gereja itu ada 2 pengertian. Saya pernah sampaikan pengajaran tentang komitmen itu ya, komitmen dengan gereja lokal tertentu. Mengapa kok sampai perlu ada komitmen dengan gereja lokal tertentu? Karena kita masih di bumi, saudaraku. Karena kita masih mengenakan tubuh jasmani ini. Jadi kita ini masih terikat dengan hal-hal yang sementara ini. Kalau nanti di surga mungkin nggak perlu lagi ya. Nah, begitu kita percaya Yesus, kita diselamatkan, kita otomatis menjadi bagian dari gereja universal. Jadi gereja yang gereja yang umum. Jadi semua yang punya meterai darah Yesus, semua yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan, mereka diselamatkan. Semua terdaftar di surga namanya, dalam buku kehidupan. Itu gereja universal. Dan gereja universal ini tidak kelihatan, saudaraku. Nggak nampak.
Ini hanya ada tapi tidak nampak. Ketika Petrus mengaku kepada Tuhan Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Maka pada waktu itu Yesus berkata, "Berbahagialah hai engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, tapi Bapa-Ku yang di surga. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Kata eklesia atau jemaat muncul pertama kali di situ. Dan gerbang alam maut tidak dapat mengalahkannya. Ditandai dengan apa? Diawali dengan apa, saudara? Dengan mengaku Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dia percaya. Maka dia menjadi anggota dari eklesia, dari gereja. Dan gerbang alam maut tidak bisa mengalahkannya. Nah, tapi setelah itu Tuhan juga berbicara tentang gereja secara lokal, artinya gereja yang kelihatan. Karena Tuhan berbicara tentang disiplin. Kalau ada di antara saudaramu yang berbuat dosa, maka panggil 4 mata, kasih nasihat. Kalau nggak mau, panggil saksi-saksi. Kalau tetap nggak mau, serahkan pada jemaat. Nah, jemaat yang dimaksud di situ yang kelihatan, yang kenal sama orang tersebut. Orang yang berdosa, yang ngeyel, nggak mau bertobat itu, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Jadi, karena kita ini masih ada tubuh fisik, kita tidak bisa ngomong begini, "Wah, namaku terdaftar di surga, jadi aku ini bukan anggota gereja mana-mana." Ya, kalau saudara mau menikah, siapa yang menikahkan Anda? Kita ini perlu, saudara, ada yang kelihatan. Ada komitmen dengan gereja lokal tertentu. Makanya di sini gereja Kahal itu percaya 100%, saya percaya, Anda juga harus percaya akan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus itu tidak ditentukan oleh apakah kita anggota gereja A, gereja B, enggak. Tetapi di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus tanya Tuhan, "Tuhan, di mana Engkau akan tempatkan aku?" Kalau memang Tuhan menempatkan aku di gereja Kahal ini, maka aku menjadi bagian dalam tubuh Kristus lokal di situ. Aku terdaftar di situ sebagai anggota. Ini pintu gerbang pendaftaran, saudara. Dan disitulah aku bertumbuh, disitulah aku melayani, disitulah aku akan berinteraksi dengan saudara-saudaraku. Disitulah aku memperoleh disiplin kalau aku ada dosa. Nah, seperti yang Tuhan sampaikan dalam eklesia. Kalau saudara lihat dalam 4 Injil, kata eklesia itu muncul cuma 3 kali, saudara. Yaitu di dalam Matius 16, yaitu pada waktu pengakuan Petrus, itu universal, dan Matius 18. Dan di situ eklesia berbicara 2 kali disebut dalam disiplin terhadap seorang anggota jemaat yang berdosa, dan dikatakan, katakanlah kepada jemaat. Jadi jemaat di sini adalah yang kelihatan. Nggak bisa kita ngomong, katakan pada jemaat-jemaat mana, seluruh jemaat universal, nggak mungkin, saudaraku. Yang di Amerika juga jemaat universal, yang di Uni Soviet juga jemaat universal, yang di China juga jemaat universal. Nggak bisa. Jemaat yang lokal adalah jemaat yang mana di situ ada saudara-saudari kita, di mana kita terhisap di dalamnya. Saya berharap, saudara, pintu gerbang ini semua dibenahi ya, saudaraku ya, dibenahi. Termasuk pintu gerbang pendaftaran. Jadi, bagi saudara yang menjadi jemaat Kahal, karena ketetapan Tuhan, setialah, saudara. Jemaat ini bukan jemaat yang sempurna, banyak kelemahan, saudara. Pendetanya juga banyak kekurangan, hamba-hamba Tuhannya juga banyak kelemahan. Tetapi kalau Anda ditempatkan di sini, jadilah bagian. Karena pasti Tuhan punya maksud untuk saudara menjadi berkat bagi pekerjaannya di atas muka bumi yang sementara ini. Itulah makna dari pintu gerbang pendaftaran. Saya berharap saudara paham dari semua pintu gerbang dan menara-menara ini, kiranya kita selama masa pandemi kita bisa
ingat kembali, berdoa supaya gerbang mana yang lemah bagi aku mau betulin, saudara. Gerbang mana yang masih belum berfungsi, aku mau difungsikan. Sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.